Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Pada Bapak pengurus masjid yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW 13, yang kami hormati, wabil khusus jamaah sholat maghrib yang berhadir pada malam hari ini, yang semua mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah ta'ala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah masih mampukan kita untuk melaksanakan ibadah ke Allah ta'ala, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Sementara banyak saudara-saudara kita, mereka menghabiskan uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta hanya untuk mendapatkan sehat, untuk meraih sehat. Dia harus keluarkan uang begitu banyak untuk bisa berjalan normal, untuk bisa mendengar normal, untuk bisa melihat dengan normal, untuk bisa makan konsumsi makanan dengan normal. Ratusan juta rupiah dihabiskan hanya untuk mendapatkan sehat. Kita diberi sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan sehat tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala amal ibadah yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita mohonkan ke Allah, semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa setiap hari atau mungkin setiap pekan kita mesti mendapatkan nasihat, kita mesti mendapatkan bimbingan, kita mesti mendengar ayat-ayat disampaikan kepada kita semua? Adalah dalam rangka untuk menjadi orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rugi adalah orang yang dikasih nasihat dia tak mau terima. Orang yang rugi adalah orang yang diberikan dia telinga bisa mendengar, namun dia fobia terhadap peringatan, enggan dinasehati, enggan menerima nasihat, enggan mengaji, enggan mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan, enggan untuk duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat atau sabda Nabi yang disampaikan. Sebetulnya itulah orang yang rugi. Semua kita menginginkan menjadi manusia-manusia yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukurannya apa? Kata Allah, kalau nasihat itu bermanfaat bagi dirinya, berarti dia mukmin. Kalau nasihat tidak bermanfaat baginya, itu tak
manfaat nasihat diberikan tuh. Abai dengan nasihat berarti ditanyakan keimanannya tuh. Kenapa? Nasihat itu bermanfaat, berfaedah untuk siapa? Untuk mukmin. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat tuh, ayat yang ke-55 Allah sampaikan tuh. Apa kata Allah? Wa dzakir, tetaplah engkau memberikan peringatan. Tetap sampaikan peringatan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu kata Allah tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mau dinasehati, mau menerima nasihat, mau mendengar nasihat. Maka sejatinya orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau dinasehati, dialah sebetulnya orang yang rugi. Kenapa? Mukmin yang beruntung adalah mukmin yang mengerjakan amal soleh, saling tawasih, nasihat menasehati dalam berbuat yang benar, dalam berjalan yang benar, dan saling nasihat menasehati untuk sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita semua bagaimana nasihat itu berjalan dalam kehidupan umat manusia, sehingga dia mukmin ketika diberikan nasihat dia senang, dia gembira, dia ingin senantiasa diberikan nasihat. Kenapa? Itulah pernyataan kepada Allah setiap hari dia menghadap, ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dia lupa, hadir malaikat Jibril mengingatkan. Kalau dia salah, hadir malaikat Jibril memberikan ayat yang datang dari Allah Ta'ala, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini tidak Muhammad lagi yang datang kepada kita, karena Rasulullah telah wafat 14 abad yang lalu. Siapa yang hadir memberikan nasihat kepada kita? Orang-orang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di sisi kita, memberikan nasihat, memberikan untuk agar kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada manusia diberikan titipan Allah harta. Ada yang harta itu digunakan menurut sekendak hatinya. Ada yang digunakan dia pakai harta itu menurut petunjuk Allah Ta'ala. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim contoh-contoh manusia. Manusia yang lurus di jalan Allah, memanfaatkan harta titipan yang dikasih Allah sesuai dengan arahannya. Dan ada pula manusia yang diberikan titipan oleh Allah namun digunakan menurut sekendaknya. Demikian juga diberikan kuasa, dengan kekuasaan yang diberikan Allah, ada manusia yang pakai kekuasaan tersebut digunakan menurut yang Allah arahkan. Ada juga contoh manusia yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, diberikan kekuasaan namun kekuasaan itu dipakai menurut sekendak hatinya sendiri. Siapa manusia-manusianya? Hanya ada dua. Satu golongan manusia beruntung, yang satu golongan manusia yang rugi. Yang hadir pada malam hari ini di majlis ini adalah orang-orang yang ingin beruntung. Beruntung dalam sisi kehidupan dunia dan lebih-lebih beruntung dalam kehidupan di akhirat. Ada manusia yang menurut kadar mata kita melihat dia orang beruntung, tapi menurut Allah dia orang yang rugi. Kenapa? Keuntungan pandangan manusia memandang dari materi. Oh, hidupnya enak, kemana-mana pakaiannya bagus, kendaraannya mantap, hartanya banyak, duitnya banyak, enak, senang, beruntung dia. Belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui surat At-Taubah ayat ke-55 dengan ayat ke-85. Bunyi redaksi ayat itu hampir sama. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita semua. Nah, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah kamu terpesona, kamu takjub. Nah itu, terpesona tidak boleh oleh Allah.
takjub tidak boleh oleh Allah. Maka janganlah kamu takjub kepada anak-anak mereka, harta-harta mereka itu. Hartanya banyak, anaknya berhasil dalam segi dia mendapatkan pekerjaan, fasilitas sosial dalam kehidupan. Jangan kamu takjub kepada orang-orang yang model begitu. Kenapa? Ada yang Allah berikan harta yang banyak tuh, anak-anaknya yang berhasil dalam kegiatan duniawi, kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah bermaksud memberikan kepada mereka harta yang banyak itu. Anak-anak itu adalah untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Ingat Pak Bu? Harta yang banyak kok jadi azab. Bukan jadi nikmat karunia, jadi siksaan baginya. Nah itu, nanti kita buktikan gimana tuh menjadi siksaan. Harta yang banyak kok malah menyiksa dirinya. Menjadi siksaan dari Allah Ta'ala, azab dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak melayang nyawa mereka sementara mereka dalam kondisi kufur kepada Allah Ta'ala. Itu ayat 55 tuh. Ayat 85 hampir sama bunyinya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tu'jibka, kata Allah, dan janganlah kamu takjub. Nah itu. Jangan kamu kagum, jangan kamu terpesona. Amwaluhum wa auladuhum, terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka itu. Kata Allah, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki memberikan itu kepada mereka untuk mengazabnya dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mati mereka, melayang nyawa mereka sementara dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana harta yang banyak itu kok jadi siksaan dalam kehidupannya? Nah, di saat harta titipan itu tak digunakan, tak dipakai menurut ketentuan Allah, itu jadi siksaan. Gimana tuh yang dirasakan siksaan tuh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam surat Toha surat 20 ayat 124 dikasih tahu oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah. Siapa saja manusianya yang dia berpaling. Nah itu, berpaling dari mana? An dzikri, berpaling dari peringatan-peringatanku, tidak mengikuti arahan Allah. Fa innahu ma'isyatan donka, kata Allah, maka kami berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Nah itu, penghidupan yang sempit. Harta yang banyak tapi menyempitkan dirinya. Gimana? Duit banyak tapi menyempitkan. Kenapa? Jadi siksaan itu. Datang saudaranya nak meminjam, berat untuk memberikan pinjaman tuh. Kalaupun dia kasih pinjaman ke orang, itu senantiasa dipikirkan yang dipinjam orang tuh, tapi tidak memikirkan yang masih ada. Nah itu, tidak menikmati yang masih ada, justru memikirkan yang dipinjam oleh orang. Kapan dipinjam, kapan dibalikan tuh. Jadi siksaan itu. Datang orang minta sedekah, berat ngasih berian sedekah itu. Datang panggilan kurban, mikir dia nak berkurban tuh. Nah itu dia. Jadi siksaan itu. Oh, sanggup dia dengan seekor kerbau sendiri aja, mikir dia berapa paling kecil tuh. Yang paling murah. Di sini berapa? 3 juta. Di sana berapa? 27. Sana berapa? 26. Sini berapa? 25. Yang 25 sajalah. Padahal duit banyak. Kenapa itu? Siksaan tuh dalam kehidupan dunianya tuh. Di harta menjadi siksaan. Nah, gimana? Begitu tengok dalam dompet tuh, dompet di dalam dompet tuh Pak Bu, ada 100.000 pecahan tuh 10 lembar. Lalu ada 50.000 10 lembar pula tuh. Yang 100.000 ada 10 lembar. Yang 50.000 ada yang 5 lembar. 20.000 pecahannya ada pula 10 lembar. Yang 5.000 ada pula 3 lembar. Yang 2.000 ada 2 lembar. Begitu kotak lewat, dompet dibuka, banyak duitnya tuh, mana yang diambil Pak Bu? Yang 2.000 tuh yang diambil. Kenapa? Harta jadi siksaan. Bukan menjadikan lapang dirinya, tidak, sempit. Kenapa yang 2.000 yang diambil? Untuk Allah dikasihkan yang paling rendah,
untuk dirinya, dia kasih yang baik-baik. Siapa ini? Inilah kategori manusia yang rugi. Sejatinya dia diuji oleh Allah dengan harta itu. Nah, banyak manusia lulus diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tapi banyak manusia gagal diuji oleh Allah dengan kelapangan. Nah, ini Bapak. Banyak yang ujian Allah diberikan dengan kesulitan, lulus dia, selamat dia dengan kesulitan. Tapi begitu diberikan kelapangan, banyak manusia gagal dengan kelapangan yang diberikan. Betapa banyak manusia meninggal dengan harta tinggalan yang masih banyak, sementara amal dalam kehidupannya, amaliyah jariyahnya kecil ataupun sedikit. Itu yang rugi. Apakah terbebas ini? Tidak, Bapak Ibu. Meninggal dalam tinggalan harta yang banyak itu jadi siksaan dia. Di mana? Dikubur di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Nah itu. Allah memberikan peringatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9, itu ayat yang ke-35 dikasih tahu kita oleh Allah Ta'ala. Yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada suatu hari nanti ketika emas perak itu, kata Allah, dilelehkan. Nah itu, dilelehkan. Kemudian dijadikan itu fatukwa biajibahum, menjadi setrikaan dalam kehidupan neraka jahanam. Lalu disetrikakanlah kemana? Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Muka mereka, kemudian lambung mereka dan punggung mereka, depan belakang disetrika. Dengan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah hartamu yang kamu simpan dulu untuk dirimu. Nah itu ya. Mestinya lebih senang simpan tuh di tromol yang ada itu. Lebih banyak simpan tuh ke anak yatim tuh. Simpan tuh kepada kurban tuh. Lebih banyak kan ke situ. Lebih banyak kan simpanan ke Allah, tapi disimpan untuk dirinya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah dulu hartamu yang kamu simpan untuk dirimu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah disebabkan apa yang kamu simpan-simpan tuh. Ini Bapak. Jadi di dunia lah sudah diazab, di akhirat tambah lagi diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Harta itu digunakan, dipakai tidak sesuai dengan yang diarahkan Allah Ta'ala. Nah, untuk sedekah sekendak hati. Jadi mau sedekah tuh. Padahal 2,5% dari penghasilan yang kita dapatkan itu tidak punya kita. Itu punya yang lain, punya siapa? Ada hak fakir, ada hak miskin di situ, ada hak yang lain. Berikan. Kalau tidak diberikan, itu kita menahan punya orang tuh. Nah, itu dia. Penahan kita yang punya orang. Begitu 1 tahun hitung sampai pada nisab, keluarkan tuh sebagai zakat mal. Bersihkan itu. Untuk apa? Membersihkan harta yang ada, membersihkan jiwa dari sifat tamak, rakus, bakhil tuh. Dibersihkan hati jiwa tuh tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak manusia yang sulit dalam kehidupannya? Hartanya yang banyak namun tidak membawa keberkahan. Nah, itu. Sulit dikasih nasihat, waktu dikasih nasihat ngangguk-ngangguk. Tapi begitu keluar dari masjid, lupa, tidak ingat lagi apa nasihat tadi itu. Tidak ingat lagi. Kenapa? Ibarat botol nih Bapak Ibu. Ini dalamnya tuh banyak kotorannya. Maka ketika dikasih sinar senter nih ya, cahaya tidak masuk. Jangankan tembus sampai keluar, tidak masuk ke dalam. Apa itu? Mantul dia. Kenapa? Dalamnya kotor. Nah, itu. Tapi kalau jernih, kalau bersih, kasih sinar senter, langsung dia masuk ke dalam, menyinari, menerangi yang di dalam, lalu tembus dia. Itulah dia nasihat. Ayat itu ketika disampaikan dia memantul. Nah itu dia. Tidak sampai meresap dalam hatinya, tidak teringat lagi, tidak lengket doh. Itu pertanda hati itu banyak kotornya. Disebabkan oleh apa? Oleh harta-harta tadi yang kita konsumsi, bisa jadi tercampur di situ. Ada hak punya orang lain kita tidak keluarkan, namun kita pakai juga. Itulah yang mengotori hati. Maka Allah suruh, khudh min amwalihim sodaqotan litutohiruhum wa tuzakihim biha.
ambil sebahagian harta yang mereka punya tuh sebagai sodakoh. Untuk apa? Dengan harta itu yang dikeluarkan tuh, engkau bersihkan hati mereka, engkau sucikan mereka untuk membersihkan dan mensucikan. Nah itu, litutohiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi penentram bagi diri mereka. Itu kata Allah, surat 9 ayat 103. Maka manusia-manusia terdahulu yang sudah sukses dia dalam menjalani Islam, sukses dalam melaksanakan Al-Quran, mereka mendapatkan janji dari Allah untuk menempati tempat yang mulia. Apa itu? Surga. Tidak ada kemuliaan lain tempat itu selain surga itu. Mun banyak manusia minta surga, diarahkan jalan ke surga tidak mau. Nah, itu dia. Banyak manusia ingin selamat, dikasih tunjuk untuk selamat tidak mau. Artinya apa? Banyak manusia berbohong setiap hari kepada Allah Ta'ala. Gimana itu? Ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dikasih tahu jalan yang lurus, ndak mau ngikuti yang lurus tuh. Tapi tiap hari ngomong ke Allah, nah itu dikasih tahu ayat ndak mau dia. Nah begitu banyak hari ini Bapak Ibu. Gimana contoh pada harta? Harta apa? Harta tinggalan orang yang meninggal. Apa itu? Harta waris. Nah itu, bila seorang meninggal, dia meninggalkan harta, itu harta ada tuh, harta waris. Maka bagikan sesuai syariat petunjuk yang ditetapkan Allah. Ini banyak manusia, ada yang meninggal dibiarkan saja harta itu. Ada yang terpakai, itu, ada yang kemudian berkembang, bercampur tuh harta itu yang mana saja tuh. Kadang membagikan sekendak hati saja. Ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu tuh ya. Ada juga yang membagikan menurut sekendak hati. Gimana? Kumpulkan anak-anaknya. Begitu orang tuanya masih hidup, kumpulkan semua anak-anaknya tuh. Nih ayah sama ibu nih udah pada tua. Nah kalian kumpulkan supaya kalian tidak ribut kakak beradik. Nih harta mama, harta ayah nih ini yang ada nih Yang ini peta ini untukmu, anak pertama. Yang ini untukmu, anak nomor 2. Yang ini untukmu, anak nomor 3. Yang rumah tinggal nih untukmu, anak yang keempat. Dah habis semua. Nggak ada lagi harta mama sama ayah nih habis. Jadi gimana? Kami numpang sama kalian tuh. Apakah ini benar menurut Al-Quran? Tidak, itu zolim yang dilakukan orang tua. Bukan baik menurut ayat itu. Enggak, itu enggak baik yang seperti itu. Bukan baik, enggak seperti itu petunjuknya. Boleh mengasihi ke anak, boleh. Dengan harta yang ada, hanya sepertiga dari jumlah keseluruhan yang ada itu. Hanya boleh sepertiga, enggak boleh lebih. Sepertiga itu boleh hibahkan, bagikan ke anak tuh. Yang sepertiga itu bagi rata dengan anak yang berapa adanya itu. Hanya itu Bapak. Selebihnya itulah harta orang tua tuh. Harta ayah, harta ibu, harta orang tua ini. Silakan nak dipakaikan untuk sedekah, dipakaikan untuk infak, dipakai untuk wakaf, dipakai untuk umroh, pakai untuk kurban. Boleh. Kenapa? Itulah haknya. Kok tidak menghibahkan ke anak juga tidak masalah. Habis harta itu. Seperti siapa? Khadijah binti Khuwailid. Oh dia seorang konglomerat kaya, janda kaya yang dinikahi oleh Rasul. Saat meninggal habis hartanya itu. Tidak ada lagi harta itu. Sehingga untuk kain kafan saja, itu bajunya lah yang sudah dia tambalannya 8 tambalan. Nah itu 8 tambalan di baju itu kan. Tidak ada lagi kainnya lagi itu. Itulah yang dipakai untuk kafan, yang dipakai meninggal terakhir tuh Bapak Ibu. Namun dia mintakan seperti itu kepada Rasul. Ya anakku Fatimah, mintakan kepada ayahmu, itu kain sorbannya nanti gunakanlah untuk kafan pembungkusku. Kenapa? Aku berharap kain kafan yang dipakai oleh Rasul itu kain sorban dia senantiasa dipakai untuk terima ayat, dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk sholat, sehingga badanku ini terbungkuslah dengan kain yang suci itu. Datang Jibril memberikan kepada Rasul. Apa itu?
kain kafan untuk Khadijah, untuk istrinya. Luar biasa Bapak Bu. Siapa yang ngasih itu? Jibril membawakan kain kafan. Kalau Bapak Ibu hari ini banyak yang bakhil. Gimana bakhil? Begitu masih sehat bugar, beli baju ratusan ribu rupiah, bahkan sampai jutaan, pergi ke tempat yang mantap, dibelinya baju-baju yang mantap tuh. Begitu meninggal dunia, menunggu kain kafan diantar oleh pengurus SKM, oleh petugas masjid. Ya, nggak diantar sama tugas, marah keluarganya. Ini apaan petugas SKM tuh? Nggak diaginya kain kafan untuk sama ayah tuh. Tuh Pak Bu. Padahal baju yang ditinggalkan banyak, mahal-mahal, menunggu pula kain kafan yang 500.000 satu paket itu yang diberikan tuh. Tuh banyak Bapak Ibu. Saat kan kami sudah iuran tuh 10.000 setiap bulan. Iya, iuran tuh bantu yang miskin Pak Bu. Lo bapak mobil aja mantap, bisa beli baju mahal-mahal, diminta juga kain kafan sama pengurus SKM tuh yang memang lokek sebana-bana lokeknya Bapak Ibu. Itu. Maka apa? Sediakan beli kain kafan, taruh di rumah. Besok kalau ayah mati pakai kain kafan ini, jangan minta dari pengurus masjid tuh. Yang pengurus masjidnya kumpulkan biarlah untuk yang lain, jangan untuk awak. Pakai model gitu Pak Bu. Kenapa? Pertanggungjawaban akhir nanti luar biasa. Kain kafan yang kau pakai aja kau minta sama pengurus masjid tuh. Mengemis juga sama SKM tua keluargamu tuh. Engkau harta yang banyak tinggalkan tuh untuk apa? Itu. Kenapa nih? Petunjuk Allah memberitahukan kepada kita semua. Gunakan, pakai, anfiku kata Allah. Belanjakanlah hartamu itu, infakkanlah hartamu itu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu, sampai kiamat nanti orang akan kenal. Siapa itu? Utsman bin Affan lah salah satu diantaranya dari sahabat-sahabat yang lain pun. Itu Utsman bin Affan luar biasa. Sebagai orang yang kaya tapi dermawan, hartanya dipakai digunakan di jalan Allah Ta'ala. Itu mulia dia. Itu satu hari musim paceklik panjang. Harga sembako itu kan luar biasa juga mahal. Dialah satu-satunya orang yang bisa mendatangkan bahan makanan dari luar negeri, dari negeri yang lain. Itu diekspor tuh, diimpor lah barang-barang tuh. Tahu orang nih, Utsman sedang mengimpor dia sembako. Itu. Kemudian apa? Datang orang toke. Itu Utsman, kau sedang impor barang ya? Iya. Berapa itu modal sekian? Aku belilah, aku kasih keuntungan kamu tuh. Berapa? 10%. Oh iya. Ngangguk-ngangguk aja tuh. Tapi tidak dia kan Utsman. Datang lagi yang lain. Utsman, untuk akulah, aku belilah. Berapa keuntungan kau kasih? 20%. Anda dikasih. Dia ngasih 50%, ada yang ngasih 100% keuntungannya itu. Oh enggak lah. Kasih 200%, enggak juga. Begitu datang sembako tuh Bapak Ibu yang diimpor tadi itu musim paceklik, musim payah. Gandum segala macam tuh bahan makanan. Begitu datang barang yang banyak tuh, habis dibagikan ke fakir miskin semua tanpa dia mengambil uang sedikit pun. Tuh Utsman. Itu ada sumur lagi, sumur orang Yahudi. Hampir tiap hari orang Madinah ngambil air harus bayar. Kalau kini kan ngambil air galon untuk minum yang bayar Pak Bunda. Itu 1 galon 3.000, 4.000, 5.000. Itu untuk minum bayarlah tuh. Bayar tuh. Dulu air mentah tuh belum diolah, dari sumur diambil. Bil per liter dia tak berapa, harus bayar kepada orang Yahudi. Utsman nengok deh, ke orang mukmin dipajaki ngambil air oleh orang Yahudi itu. Maka apa? Utsman tergerak untuk membeli sumur itu. Aku belilah sumurmu itu. Enggak bisa. Ini keuntungan hampir tiap hari. Lalu apa? Diakali oleh Utsman. Utsman bin Affan sampaikan kepada ahli Madinah, kumpulkan. Besok ambil air kalian, ambil sebanyak-banyak. Saya yang bayar. Itu ambil banyak-banyak untuk persediaan 2 hari atau 3 hari. Saya yang bayar. Utsman yang bayari, orang ambil banyak-banyak. Tapi hari kedua, hari ketiga jangan ada yang beli. Itu jangan ada yang beli. Orang Yahudi sampaikan tuh, tengok tuh. Aku beli, jual aja lah ke saya beli itu. Tengok orang tidak ada yang beli, mau beli lagi air tuh kan. Ayah ditunggunya pagi sampai sore, nggak ada orang datang membeli. Besoknya datang lagi. Nggak ada juga orang datang tuh. Hampir tiap hari kayak gitu nggak ada datang. Besok datang rame-rame, dia nggak beli.
Usman aja yang beli semua tuh. Saya beli hari ini tuh. Silakan orang ambil banyak-banyak. Akhirnya apa? Kapok juga dia nungguin, nggak ada orang datang. Jengkel. Udahlah, beli aja lah itu. Malas aku nungguin sumur itu lagi. Dibelilah oleh Utsman. Begitu sudah dibeli sumur tuh oleh Utsman bin Affan tuh, digratiskan kepada ahli Madinah sumur tuh. Sampai hari ini, udah 1400-an tahun yang lalu, Bapak Ibu, sumur tuh sampai sekarang masih ngalir air tuh. Itu besok yang kesempatan umroh cari tanya tuh mana sumur Utsman, minta tunjukkan tuh. Nengok airnya tuh, bersih juga kayak air ini Pak Bu. Sampai kiamat nanti orang akan kenal dengan Utsman bin Affan, kenal hartanya digunakan dipakai di jalan Allah. Itu yang baik tuh. Ada yang buruk diabadikan oleh Allah dalam Quran, Qarun. Nah itu ya, harta yang banyak tuh tidak dipakai mengikuti arahan Nabi Allah Musa alaihissalam. Qarun itu kata Allah, inna Qarun min qaumi Musa. Qarun itu termasuk umatnya Nabi Musa Pak Bu. Jadi gimana? Qarun tuh rajin sholat tuh. Jangan dikira nggak rajin sholat, tapi dengan harta kikir. Nah itu orang Melayu bilang kedekut. Nah itu sampilik karyang. Datang Musa nak ngambil zakat, dia tidak mau keluarkan zakat, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Apa yang terjadi Pak Bu? Fakhosafna bi wa bidarihil ardo. Kami benamkan itu Qarun bersama hartanya, rumahnya semuanya ke dalam bumi dan orang-orang yang mengikutinya. Habis tenggelamkan oleh Allah semua harta itu. Tidak tersisa lagi itu. Kenapa? Karena begitu banyaknya harta yang dia punya, dia tidak mau keluarkan tuh untuk berzakat, untuk berinfak, sedekah, tidak mau dia keluarkan. Allah azab, Allah benamkan ke dalam bumi sebagai pelajaran untuk manusia sesudahnya. Maka apa? Sampai kiamat nanti orang akan kenal dengan cerita Qarun. Kan besok Pak Sarudin pergi ke kebun, nah itu gali-gali parit, bikin pagar sinilah, atau bikinlah ini untuk apa, tempat sampah lah sini, gali tap, jumpa kotak, kotak besi ya, pokoknya besar tuh, angkat, rupanya begembok luar biasa. Ya buka gembok, ambil gerinda tuh, begitu dibuka tengok ameh 20 kilo. Ameh siapa Babu? Qarun. Tenggelamnya di negeri Mesir sana, jumpa di Tengkerang nih, orang sebut harta karun juga. Itu laknat Allah, pelajaran itu. Nah, itu dimanapun ketemu, di laut, di gua, itu kan, di sawah, di hutan, orang menyebut, Pak pengurus masjid dapat emas tuh 20 kilo, dapat harta karun. Nah itu ya, dapat harta sedikit aja orang sebut harta karun tuh. Kenapa itu? Laknat Allah. Nah itu, laknat Allah. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa? Harta titipan Allah tak digunakan, tak dipakai menurut kehendak Allah Ta'ala. Itulah yang rugi. Sama badan jasmaniah. Itu jasmani itu, jasad mulai dari ujung rambut ke ujung kaki itu, kalau tidak dipakai digunakan di jalan Allah tuh, Allah seumpamakan dia dengan binatang. Itu binatang yang disebut oleh Allah dalam ayat malah apa? Binatang yang sering diucapkan manusia ke manusia yang lain. Apa itu Abu? Saya bacakan ayatnya saja. Kalau payah menyebut, ini Allah yang menyampaikan tuh. Surat 7 Al-A'raf 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah. Sekiranya kami menghendaki, sungguh kami tinggikan derajat manusia itu melalui ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat ini berfungsi untuk agar manusia dia ikuti jalan petunjuk nih, agar dia tinggi, dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah dengan manusia mengikuti ayat-ayat itu. Tapi di saat manusia dia tidak mengikuti arahan Allah, mengikuti ayat-ayat itu, kata Allah, karena dua saja masalahnya. Apa itu? Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi manusia itu condong kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Nah itu, cinta kepada dunia, memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Nah itu, maka apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Nah itu, maka orang jengkel ke orang yang lain disebut binatang apa Bu? Itu tadi.
Disebut itu, enggak disebutnya kucing, itu enggak disebutnya kelinci, enggak, menyebutnya binatang ini tadi itu. Maka perumpamaannya itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Jika engkau halau diurulkan lidahnya, jika engkau biarkan diulurkan juga lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu. Itulah perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Kadzdzabu bi ayatina. Faksusil qasasala allahum yatafakkarun. Maka sampaikanlah kisah ini kepada mereka agar mereka berfikir. Ada arahan Allah, ada arahan Nabi. Banyak manusia hawa yang dikedepankan, nafsu yang diperturutkan, dunia yang diperturutkan. Pak contoh, yang paling gampang saja lah Pak Bu. Kini kan bulan Zulqaidah ini kan banyak orang pesta. Mungkin setiap pekan Bapak Ibu dapat panggilan pesta, makan. Diambilnya piring. Diambilnya piring Pak Bu. Diambil piring, ngambil nasi. Berapa? 3 sendok, 2 sendok. Tengok sambal ada 4 macam. Ada rendang, ambil sepotong rendang. Masuk. Ada ayam bakar, ambil pula ayam bakar sepotong. Ada pula ikan bakar, ikan kalui besar, diambil pula dagingnya, masukkan lagi itu. Ada gado-gado, ya ambil pula gado-gadonya sikit lah. Nah, tuh Bu. Apalagi itu? Ada di situ uratnya, urat mantap pula sikit tuh kan. Ada pula lalapan tuh, daun kemang, ambil pula mantap nih ya. Ada kerupuk, ambil air. Dah, makan. Begitu makan, tak menikmati yang ini ditengok Pak Bu. Ditengok apa menu yang lain tuh. Sate aju ada situ mah. Ada sate itu. Ditengok sebelah situ. Situ ada es tebak tuh. Ini belum habis. Tak habis barang nih Pak Bu. Diletak piring tua. Nah, ambil tisu dia, minta sate. Nah, makan sate itu. Lah dimakan sate, dagingnya aja Bu makan, ketupatnya mungkin lontongnya 1 tusuk, 1 potong, tak 2 potong diambil. Belum habis diletak, minta pula es tebak. Betapa banyak manusia model begitu. Padahal apa? Kata Nabi, kata Rasul tuh, makan yang di pinggan, yang di piring tuh bersihkan. Jangan sampai ada yang tersisa nasi walaupun cuma sebutir. Kok jamaah ibu-ibu banyak tidak mempraktekkan tuh. Yang dipraktekkan apa? Cinta hawa itu kan. Dunia diperturutkan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pun banyak. Maka tengok bapak ibu mau nengok praktek dalam kehidupan tuh. Sekali-kali jadilah tukang cuci piring. Walaupun apa? Jerabet, enggak jadi duduk aja lah di situ, tengok mana piring yang bersih itu. Rata-rata piring tuh masih banyak makanannya tuh. Enggak kaji jauh-jauh, banyak-banyak tuh Bapak Ibu. Kenapa? Mubazir. Nah itu, berapa banyak potong rendang tak dimakan, paling setengah saja yang dimakan. Ayam paling cuma dimakan sedikit, yang lain enggak temakan tuh. Betapa banyak orang pesta, ketika menyelenggarakan pesta, nasi sisa dari yang dimakan tuh 1 ember, 2 ember. Siapa yang menikmati? Babi terkadang Pak Bu. Kenapa? Diambil sama si siapa tuh orang yang tukang pelihara babi. Aduh nasi sisa tuh. Dibawa untuk apa? Untuk ternak kami. Dimakan babi Pak. Tak dimakan ayam, tak dimakan ternak tuh yang lain. Nah, ini praktek. Dalam kehidupan begitu, coba kalau praktek yang diajarkan Rasul tuh, ambil sedikit, kira habis bersih itu Bapak Ibu. Orang yang pesta tuh senang nih melaksanakan. Mak, kalau habis sambal tuh, orang tamu masih banyak, sehingga apa? Tinggal telur aja disediakan tuh. Telur goreng lagi yang tinggal tuh, enggak ada lagi tuh Pak. Itu begitu banyak. Petunjuk ada, dalam praktek tidak diikutinya petunjuk. Dikasih nasihat kadang tidak amuah terima nasihat tuh Bapak Ibu. Nah, kita ingin menjadi manusia-manusia yang beruntung. Mari kita gunakan harta yang dititipkan Allah kepada kita, pakai gunakan di jalan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu panitia kurban sudah menyusun tuh. Ada berapa kotak lagi yang kosong. Isi Pak Bu yang belum. Itu. Kalau Pak Acan bisa dia 1 ekor kerbau, mantap tuh sekeluarga jadi mantap. Awak tambahlah 1 ekor kerbau besok, mantap tuh. Iya, ambil aja tabungan sama Bu Sri, masih ada Bu? Masih, ambil aja lah, beli 1 kerbau tuh dia tiris tua bawa kemari. Insya Allah Pak Sarudin siap tuh membelikannya tuh, tak payah tuh, ambil 1. Tambah lagi itu, tambah tuh. Sehingga Pak tambah banyak.
Ini kalau banyak hewan kurban tuh banyak nanti yang menerima apa Bu? Kenapa? Kurban mungkinlah disampaikan tuh. Bapak Ibu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Lurus apa enggak? Hati-hati. Ini jangan sampai ibadah sudah begitu luar biasa semangat bagusnya, setan iblis mengganggu menggoda. Ujian dari mana? Nengok nanti binatang yang datang tuh. Begitulah ditengok deh mak. Kok iya binatang punya kelompok awal lebih ketek dari kelompok siapa tuh? Ah itu ujian Pak Bu. Nanti nggak ikhlas munculnya. Nggak sampai situ, sampai rumah Pak kena diuji. Begitu dapat daging dibuka, demak. Kok iyalah, awak kurban dia ikhlas dagingnya macam itu daging lambung aja yang banyak. Ah tengok yang datang dari suatu nasana, wah itu dagingnya mantep-mantep. Nah, besok janganlah kurban dia ikhlas lagi itu. Itu ujian tuh Pak Bu. Nah itu, kenapa itu? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan kalau sudah kita berikan tuh daunnya sungkit-ungkit lagi tuh. Enggak usah ditengok-tengok lagi. Kenapa? Itulah yang menjadi ladang amal untuk kebaikan kita. Kita ingin beruntung, ikhlaslah dalam beribadah, ikhlaslah dalam beramal, ikhlaslah dalam berbuat. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu masuk di Masjid Al-Ikhlas. Nah, dia kalau al-ikhlas itu mengajak semuanya untuk ikhlas. Ikhlaslah dalam kita melaksanakan, ikhlas kita berkurban, ikhlas kita berinfak, ikhlas kita berwakaf, ikhlas kita berzakat. Semoga segala amal baik yang sudah ditunaikan oleh Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ketua, udah ada mau nanya nih ya. Silakan Pak. Ada masih waktu tersisa Pak Bu. Boleh, silakan. Alah, pengen nanya dia. Silakan Pak. Iya, ini Pak Rusman lah, dia sering melancong sana kemari kan. Banyak pengalaman yang mau ditanyakan. Ada Pak, silakan. Ada. Masuk waktu, pas. Memang luar biasa, begitu seksamanya Bapak Ibu mendengarkan tanpa bertanya sudah paham yang disampaikan. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf, kalau Allah bermohon ampun atas kesilapan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.